Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Pak Salim, Pak Sudha. Halo. Bagaimana Pak Sudha? Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya mohon izin untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemusnahan yang telah kami laksanakan pada tanggal 3 Juni 2025 kemarin. Ya. Pemusnahan arsip Pak ya? Iya, pemusnahan arsip Pak. Pun hasilnya ini kami telah memusnahkan sebanyak 1021 bom Pak. Banyak juga ya. Ya, kertasnya kayak sekitar 2.550 kertas. Nah, ini datanya Pak. Ini. Iya. Ini apa nih Pak? Ini. Ya, ini Ini berita acara ya? seperti acaranya itu Pak. Berita acara pemusnahan Ini arsip keputusan gubernur tentang panitia. tentang panitia pemusnahan arsip ya. Nilai. Ini satu lagi Pak. Berita acara arsip yang Penetapan, pemusnahan ya. ya, penetapan arsip yang akan dimusnahkan. Kemarin tuh 1021 Pak ya, 1021 box, 2.563 berkas ya di sini. Nah itu tahapan awalnya untuk bisa menentukan itu akan dimusnahkan seperti apa Pak? Pertama yang jadi dasar adalah daftar arsip Pak. Arsip. Itu daftar arsip itu menjadi pedoman untuk pemusnahan arsip. Karena itu menjadi dasar dari penilaian arsip. Jika awalnya dari kegiatan penyeleksian. Didata dulu semua Pak. Jadi di daftar dulu. Setelah kita punya daftar, baru kita seleksi mana yang sudah memasuki masa retensi arsip. Nah, kemudian nantinya ada tim, ya, ada tim khusus untuk penyeleksian arsip. Setelah itu nanti ada tim penilai arsip. Nah, Tim dari mana Pak timnya? timnya dari diskusi berapa? Jadi lembaga kearsipan. Kalau kita itu arsip Paris itu kan nggak ada yang belum ada yang muda ya. Betul Pak. Dia belum ada. Itu gimana untuk kepenelitiannya bisa ya? Sementara kita dari awal itu buat juga permohonan Pak, permohonan SDM. Karena kenapa? Mengingat di kita tersedia hanya arsip pertama, sedangkan dalam kepanitiaan itu harus ada arsip arsip Paris, jenjang muda dan jenjang media. Nah, maka kita harus berkirim surat permohonan SDM ke lembaga kearsipan. Nah, Diskusikda. Setelah itu Diskusikda akan menunjuk tim untuk ditugaskan di kita Pak. Jadi yang data arsip yang udah Pak Caca seleksi itu ya, udah seleksi udah ada daftarnya, nanti dinilai sama tim Ya, itu ya. itu ya betul Pak. Untuk penyeleksian cukup arsip pertama karena di sini juga banyak rekan Pak. Setelah yang jenjang arsip pertama kita seleksi. Ya, setelah diseleksi nanti akan menentukan musnah dan tidaknya nanti ada tim penilai dari diskusi Pak. Itu. Tapi kan berdasarkan retensi itu ya. Ya, berdasarkan Keuangan itu berapa Pak? Keuangan tuh yang paling banyak itu arsip keuangan ya. Ya, Biasanya ini ya. keuangan yang paling banyak Pak. Bahkan yang sekarang yang kemarin yang dimusnahkan juga itu aspek keuangan. Iya, gitu Pak. Karena sudah melebihi atau overload Pak tempatnya ya. Maka perlu diadakan pemusnahan. Kalau keuangan itu bisa retensinya berapa tahun Pak? Kalau yang dimusnahkan sekarang yang retensinya di bawah 10 tahun Pak. Nah ini tuh Pak, yang sebanyak ini teh 1021 box itu arsip keuangan banyakan dari tahun berapa tuh? Yang kemarin dimusnahkan itu dari tahun 2010 sampai 2012 Pak. 2 tahun berarti ya? Ya 10, 11, 12 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Itu selain keuangan tapi ada juga arsip yang lainnya? Sementara belum yang kemarin itu arsip keuangan. Semuanya keuangan? Semuanya keuangan Pak, yang setelah dikelompokkan. Nah mungkin ini udah ya Pak ya, udah dilaksanakan? Udah dilaksanakan ya. Udah dimusnahkan semua, udah dicecah ya, dengan dicecah. Kemudian itu berita acaranya. Berita acara ini ya? Dari tanda tangannya sama
ini ada dari diskusinya juga, inspektorat, kemudian biro hukum sama PPKAD ya. PPKAD ya. Berarti udah lengkap, udah selesai Pak ya? Lengkap sesuai prosedur Pak. Ini pecah kan mungkin di record center itu kan masih banyak mungkinnya arsip-arsip yang udah lama, mungkin udah jadwal retensi arsip yang udah habis. Apakah itu masih numpuk? Kan mungkin kemarin keuangan aja kan ya yang itu. Nah mungkin yang lainnya masih banyak. Apakah itu rencana itu yang udah habis retensinya itu kapan tuh ada rencana untuk pemusnahan lagi, dan untuk melaksanakan pemusnahan itu alurnya seperti apa Prof? Dari awal sampai proses pemusnahan? Ya. Oh iya Pak. Seperti yang telah kami laksanakan kemarin itu prosesnya mulai dari kita buat surat permohonan ya, dan ini juga kami sudah merencanakan pada tahun depan untuk memusnahkan lagi ya, dengan skema yang sama mungkin seperti yang kemarin ya, seperti ada mungkin ini bisa dilihat Pak di alur pemusnahan arsip. Nah sebetulnya alurnya sama seperti yang kemarin Pak. Mungkin untuk tahun depan kita alurnya seperti ini. Pertama pembentukan panitia penilai arsip, kemudian nanti penyeleksian arsip. Dalam pembentukan panitia penilai arsip kita itu langkah pertama permohonan SDM dulu Pak ke LKD diskusi ya, karena dalam pembentukan panitia itu harus ada jenjang muda dan media, sedangkan di sini kita tidak ada muda, belum ada muda dan media, sehingga kita harus meminta bantuannya permohonan SDM ke LKD diskusi dan nanti dari diskusinya akan menugaskan beberapa orang yang berjenjangnya muda dan media. Nah kemudian nanti diadakan penyeleksian arsip Pak. Nanti kita bikin SPP penyeleksian arsip ya, selama kurang lebih 12 hari kerja untuk membuat nanti muncul daftar arsip usul musnah. Kemudian dilengkapi dengan notulensi kegiatan penyeleksian arsip. Kemudian nanti muncul proceeding seleksi. Nah setelah itu nanti ada penilaian oleh panitia penilai arsip. Nah kemudian dibikin lagi SP tim penilai dan verifikasi eksternal dan internal Pak. Ini selama kurang lebih 7 hari dikerjakan. Nah nanti si daftar arsip usul musnah akan dinilai melalui nanti ada rapat ya, dan menghasilkan notulen rapat. Kemudian muncul lagi proceeding penilaian nantinya. Setelah itu nanti melangkah ke permohonan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip atau Kepgub, seperti yang tadi lihat itu ada sekarang ya. Ini Pak ya, itu penilai dan pemusnahan arsip. Nah nanti akan diarahkan rapat lagi penilaian verifikasi. Kemudian nanti ada surat pertimbangan juga. Nah ini surat pertimbangan panitia. Setelah itu ada persetujuan tertulis dari gubernur. Setelah itu kita ada penetapan arsip yang akan dimusnahkan, dan ini juga ada keputusan gubernur tentang penetapan arsip yang dimusnahkan Pak, seperti yang tadi ada. Jadi daftar udah jadi daftar ya, nanti diusulkan, ditetapkan lagi ya, gitu. Nanti ditetapkan oleh keputusan SK gubernur ya, SK. Nah setelah itu baru ke pelaksanaan pemusnahan atau seremonialnya pemusnahan arsip. Nah ini untuk pemusnahan arsip kita mengundang juga dari instansi lain Pak. Gitu. Ya, instansi pihak terkait seperti yang telah kami lakukan kemarin itu ada dari biro hukum ya Pak. Biro hukum yang sebagai kita ya, biro hukum, BPKAD, BPKAD juga. Ini saksi Pak ya? Iya, ini membuat saksi Pak. Terus juga ada dari inspektorat Pak ya. Jadi saksi itu 4 ya Pak ya? Ya, saksi 4. Diskusibda, kemudian inspektorat, biro hukum, biro sama hukum, BPKAD. ya, sama BPKAD. Nah itu Pak, sampai nanti proses pemusnahan arsip. Nah mungkin itu rencana untuk pemusnahan arsip yang akan datang Pak, yang akan dilaksanakan. Ya, terima kasih Pak Cika ya, sudah melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin. Alhamdulillah berjalan lancar Pak ya. Amin Pak. Dan mudah-mudahan
untuk rencana Pak Caca ke depan untuk memusnahkan arsip yang masih ada yang udah habis referensinya itu, kalau kita memusnahkan arsip itu harus sesuai dengan prosedur. Jangan sampai ada arsip yang belum waktunya untuk dimusnahkan tapi masuk ke arsip yang sudah dimusnahkan. Jadi kan itu harus benar-benar sama Pak Caca diseleksi, jadi arsip yang memang udah habis retensinya itu baru dimusnahkan gitu Pak ya. Yang mudah-mudahan diberikan kelancaran Pak ya. Amin, amin Pak. Alhamdulillah sekarang udah beres Pak ya yang tahun ini, dan tahun depan mudah-mudahan Pak Caca dan rekan-rekan bisa melaksanakan tugas-tugas Pak Caca, salah satunya penyusutan arsip coba dengan cara pemusnahan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin Pak, terima kasih atas dukungan Bapak selama ini. Kami saya mohon maaf ya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Ya, Permisi Pak. ya. Boleh Pak, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ke layanan, bagian layanan informasi ke para dokter, ada nggak proyekannya? Ada. Saya bisa langsung saja ke sana. Ya, makasih. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Dari mana Pak? Saya dari KPN. Kalau Pak bisa dibantu. Bisa Pak. Nanti saya tanyakan ke Bapak. Silakan Pak. Dengan Pak yang bisa kami bantu. Begini Pak, saya kebetulan ditugaskan untuk menelusuri arsip-arsip yang ada di sini Pak, di lembaga kearsipan terkait dengan masalah perpajakan. Barangkali sejauh mana di sini menyimpan arsip-arsip tentang perpajakan yang ada dari Bapenda, begitu Pak, mungkin gitu Pak. Barangkali ada surat Pak pengantar atau Oh ya, ini kebetulan sudah bawa surat pengantar Pak. ya, memang kami menyimpan arsip-arsip dinas, termasuk arsip Bapenda sendiri ada tersimpan di kami. Namun tadi harus tentang perpajakan Pak. Ya, perpajakan. Tapi Pak selain itu masih ada banyak itu arsip-arsip apa saja yang tersimpan di lembaga kearsipan ini Pak? Selain arsip Bapenda, kami juga menyimpan arsip-arsip milik perangkat daerah yang Gitu. ada misalkan tentang keuangannya, lagi. hukum, dan sebagainya. Oh, gitu. Selain ini Pak, di sini lembaga kearsipan ya. Selain menyimpan arsip yang sifatnya statis, apakah ada yang menyimpan arsip di sini yang arsip dinamis Pak? Bagaimana? Arsip dinamis ini aktif Pak. Ya. Arsip dinamis itu kami simpan. Itu yang tersimpan di kami adalah yang arsip yang retensinya di atas 10 tahun. Atau 10 tahun atau lebih. Oh gitu ya. Tersimpan di kami. Apakah setiap di sini kan di Provinsi Jawa Barat ada 38 perangkat daerah Pak ya. Apakah semuanya sudah memanfaatkan untuk menyimpan di sini atau belum, bagaimana itu? Pada umumnya sudah ya, perangkat daerah sudah menyerahkan arsip-arsipnya yang retensinya di atas 10 tahun. Kami rawat, kami pelihara, dan ketika retensinya sudah habis dan masanya dimusnahkan, kami proses pemusnahannya juga. Ya, pemusnahan juga ya. Oh iya. Nah mungkin untuk saya pribadi ke sini setelah saya menelusuri keberadaan arsip, mungkin apakah ada yang kaitannya dengan Bapenda, yaitu di sini mungkin arsip masalah peraturan-peraturan ya menyangkut perpajakan. Nah itu apakah sudah ada atau belum di sini Pak? Untuk itu kami coba telusuri ya Pak. Iya, Kemudian ada dua bidang yang
menyimpan, yaitu bidang pengelolaan arsip dinamis dan bidang pengelolaan arsip statis. Untuk arsip-arsip yang tadi aturan-aturan mengenai Bapenda yang usianya mungkin atau produk lama, Ya. barangkali tersimpan Ya, di barangkali ya, arsip. ya saya mohon informasinya Pak, apakah arsip-arsip apa saja, ya aturan-aturan apa saja yang sudah tersimpan di sini. Nanti ke depan mungkin kalau memang di sini kurang, nanti bisa dari Bapenda bisa menyimpan ke sini mungkin Pak ya. Kalau gitu saya coba koordinasi dulu dengan bidang terkait. Bapak bisa menunggu di sini atau kembali lagi ke kantor? Oh enggak, ke sini aja saya Kalau kalau gitu saya tinggal dulu, saya coba koordinasi dengan bidang terkait. Ya Pak, makasih ya, terima kasih. Silakan Pak. Siap, Pak. Ya, saya tunggu di sini Pak. Nah, langsung datang ya. Terima kasih Pak Ca udah menunggu. Oh iya Pak. Ya, jadi arsip-arsip yang tadi Bapak tanyakan ada tersimpan di bidang, sebagian di bidang pengelolaan arsip dinamis dan sebagian juga di bidang pengelolaan arsip statis. Untuk selanjutnya Bapak bisa kami akan memproses peminjamannya apakah di fotokopi atau aslinya dibawa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oh ya, untuk sementara mungkin saya hanya membutuhkan informasi saja Pak. Mungkin ke depan lain kali mungkin kami akan bisa lebih sering untuk meminjam arsip Pak ya. Mangga. Kalau sudah tahu keberadaannya dan mungkin nanti kalau memang di sini kurang lengkap mungkin bisa nanti diisi lagi ke aturan yang baru ya. Karena memang betul sekali Pak, ini manfaatnya seandainya kita bisa menyimpan arsip di sini Pak ya. Untuk menjaga keamanan Pak dan ketertibannya ketika kita memerlukan arsip ya kita mudah dicari Pak ya. Mungkin itu Pak, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf saya telah mengganggu waktu luangnya Bapak ya. Sama-sama Pak. Saya ya, makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Saya permisi Pak. Silakan. Ya. Mangga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, silakan masuk baca. Ya Pak. Begini Pak, saya mohon izin untuk melaporkan hasil pekerjaan identifikasi dan pengelolaan arsip kita Pak. Jadi telah selesai saya membuat daftar arsip kita yang mengenai gambar gedung kantor Mas Pak. Boleh saya Pak. Oh, ya. Daftar arsip kita ya. Ya. Gedung kantor, gambar proyek bangunan ya. Jadi semua udah lengkap Pak nih. Sudah lengkap Pak, sudah selesai. Kalau ininya Pak Caca, penyimpanannya di mana itu arsip kita? Oh ini Pak, penyimpanannya ada di record center. Kalau memang Pak mau tahu boleh. Boleh saya lihat ke sana ya. Siapa? Jadi saya pengen lihat untuk penyimpanan arsip kita. Nah setelah di data seperti ini penyimpanan seperti apa itu Oh iya, arsip kita. baik Pak. Selain arsip kita, arsip apa aja yang masuk ini Pak? Yang maksudnya arsip kita itu selain gambar gedung kantor. Oh iya, ada juga sertifikat tanah gedung kantor, kemudian SPK ada disimpan di record center Pak. Jadi saya lihat ya sana ya. Ya, siapa? Dan untuk ini gedung kantor ini semua dari tipe 34 OPD. P3D. Iya, P3D. Terus Ada. di sini ada Pak. Iya. Ya nanti saya lihat ke sana Pak ya. Oh, Ya, mengapa Pak? Ya, Sekarang boleh saya antar Pak. Makasih Pak. maaf saya. Ya, silakan Pak. Iya Pak. Sama-sama. Mari Pak, silakan Pak. Nah, ya. Nah, ini Pak, Yang mana Pak? tempatnya ini Pak. Ini sudah saya daftar. Ini yang tadi daftarnya dan ini fisiknya. Nah, Ini arsip
gambar gedung Pak ya? Iya, gambar gedung ini yang pusat. Ini sebetulnya sudah semuanya Pak, yang dari P3 ada juga sudah tersimpan di sini semuanya. Nah, ini juga sudah dikasih informasi. Arsip gambar ya? Arsip gambar di kantor pusat. Kemudian yang di bawahnya ada dari P3DW, P3 Depok, Depok 2, Bogor. Ini udah keseluruhan gambar ada di sini Pak? Ya, Siap, udah P3 ada DW. di sini semuanya Pak. Dari mulai gedung kantor pusat sampai P3DW di sini ada semua. Iya, ada di sini. Kalau boleh dilihat di sini di bawah coba. Ya. Nah, ini Pak. Ini DNA. Nah ya, Iya. Ini pembangunan gedung ini Pak. ini tahun berapa Pak? Ini dari tahun 79 Pak. Kalau menurut daftar ini. Berarti masuknya arsipital Pak ya? Ya, ini arsip vital Pak. Arsip vital ini sewaktu-waktu digunakan apabila di sini ada renovasi gedung. Ya, ini masih vital. Masihkan dipinjam Pak. Ya, pengguna ini. Arsip ya. Ya, pengguna arsip. Kalau ini gambar apa? Sama? Sama ini termasuk bangun gedung sarana olahraga. Baru ya? Nah, ini yang baru kita simpan di sini yang pusat. Selain arsip gambar ada apa lagi Pak arsipital itu? Di sini ya seperti SPK juga surat perjanjian kerjasama. Dengan pihak tiga tuh ya? Ya. Kemudian sertifikat juga sudah ada. Sertifikat. Ya. Ini apa aja Pak di rak ini? Arsip gambar ya, itu udah. Terus Ya. Ini semuanya arsip gambar. arsip gambar semua ini. Iya, arsip gambar semua ini. Kalau arsipital yang apa tadi sertifikat di mana Pak? Ini Sertifikat itu ada di sini Pak, ada patah enggak di sini. Ya. bisa ada ya? Ya, itu bisa Pak. Khusus. Ya, mungkin begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Jaja. Ya, mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca, arsiparis ahli pertama pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi. Karena korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Mengapa demikian? Karena korupsi selain merugikan negara secara finansial, tapi juga merusak integritas institusi pemerintah. Selain itu juga bisa melemahkan sistem demokrasi dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Nah, untuk itu salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah korupsi adalah melalui pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan ini mempunyai tujuan, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan sikap anti korupsi sejak dini, sehingga dapat membentuk karakter masyarakat yang berintegritas dan jujur. Nah, jadi tujuan pendidikan anti korupsi, tujuan utama dari pendidikan ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan bahaya korupsi. Berbahaya korupsi ini jangan dianggap sepele, dan nantinya mampu menanggulangi praktek-praktek tersebut secara lebih spesifik. Nah, antara lain
Tujuan pendidikan anti korupsi itu meliputi beberapa macam. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran sosial dan moral. Jadi maksudnya untuk membangkitkan kesadaran individu mengenai dampak negatif korupsi. Jadi dengan mengetahui betapa merusaknya korupsi bagi pembangunan negara, lingkungan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, individu diharapkan akan merasa termotivasi ya, untuk tidak terlibat dalam tindakan tersebut. Ya. Yang berikutnya adalah membangun karakter yang kuat. Jadi dengan adanya pendidikan ini bisa membangun karakter yang kuat. Jadi pendidikan ini berusaha membentuk karakter individu yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan rasa keadilan yang tinggi. Karakter yang kuat akan membantu individu untuk menahan diri dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai moral dan etika, serta menghindari godaan untuk terlibat dalam korupsi. Yang selanjutnya, meningkatkan pemahaman hukum. Jadi salah satu tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, terutama mengenai konsekuensi hukum dari tindakan korupsi. Dengan memahami risiko yang dihadapi, ya diharapkan individu akan lebih berhati-hati kan dalam setiap tindakannya ya. Nah selanjutnya, dapat menumbuhkan budaya anti korupsi. Jadi pendidikan anti korupsi juga bertujuan untuk menanamkan budaya anti korupsi dalam masyarakat, di mana setiap individu saling mengingatkan dan mendukung upaya pencegahan korupsi. Dengan demikian, budaya anti korupsi ini dapat menjadi bagian dari pola pikir dan perilaku sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Kemudian dapat memberikan keterampilan untuk mencegah korupsi. Jadi pendidikan ini juga mencakup pemberian keterampilan praktis ya, bagi individu untuk apa? Untuk mengenali dan menanggulangi potensi praktek-praktek korupsi dalam kehidupan mereka. Nah ini bisa mencakup keterampilan dalam pengambilan keputusan yang etis, pengelolaan konflik kepentingan, serta cara melaporkan tindakan pidana korupsi dengan aman. Nah selanjutnya, adapun bentuk-bentuk dari korupsi, salah satunya seperti perbuatan utama yang merugikan. Salah satunya adalah tindakan yang mengakibatkan, pertama yaitu kerugian keuangan negara. Ini yang dilakukan dengan cara apa? Melawan hukum. Melawan hukum bagaimana? Yaitu untuk memperkaya diri sendiri, kemudian orang lain, atau korporasi. Kemudian ada juga bentuk lainnya adalah suap menyuap. Nah, suap menyuap ini yang melibatkan tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau pegawai swasta juga bisa ya terjadi gitu. Suap menyuap atau pelicin lah istilahnya gitu sekarang. Selain itu juga ada yang disebut dengan gratifikasi ya, salah satu contohnya
di mana setiap pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya itu dianggap sebagai suap, ya. Nah, dengan demikian kesimpulannya dari pendidikan anti korupsi ini merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam usaha pencegahan korupsi di masa depan. Nah, melalui pendidikan yang efektif, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan bahaya korupsi dan lebih teredukasi, ya, untuk menghindari perilaku koruptif. Jadi pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pengajaran tentang korupsi itu sendiri, ya, tetapi juga pada pembentukan karakter dan budaya yang menekankan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.